warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan sedikit mengenai makalah yang berjudul Perbandingan Pemikiran Pendidikan Ivan Illich dengan Mukti Alim. Adapun anggotanya yaitu yang pertama saya Eliza Ferdawati yang akan menjelaskan mengenai pemikiran pendidikan Ivan Illich, dan teman saya Imamatus Sholihah yang akan menjelaskan mengenai pemikiran pendidikan Mukti Alim. Baik, poin pertama yaitu mengenai biografi Ivan Illich. Ivan Illich lahir di Wina, Australia pada September 1926. Ia sebagai anak sulung dari 3 bersaudara dan tergolong sebagai anak yang taat pada ajaran gereja. Saat keberadaannya sebagai anak yang harus mengikuti orang tuanya dan anak yang tak pernah belajar di sekolah tertentu, Illich menyebutkan bahwa ia sempat berpindah-pindah tempat tinggal selama 4 tahun, yaitu di Dalmania, Wina, dan Prancis, ataupun dimanapun orang tuanya berada, baru di rumah kakeknya di Wina. Dari tujuan pendidikan bagi Illich adalah terjaminnya kebebasan seseorang untuk memberikan ilmu dan mendapatkan ilmu, karena memperoleh pendidikan dan ilmu adalah hak dari setiap warga negara dimanapun. Saat masih anak-anak, perkembangan intelektual Illich bertambah bukan hanya karena belajar dari sejumlah guru-guru privat yang mengajarkannya berbagai bahasa dan membaca buku-buku dari perpustakaan pribadi neneknya, melainkan juga dengan interaksi dengan cendekiawan-cendekiawan penting yang menjadi sahabat orang tuanya seperti Rudolf Steiner, Rainer Maria Rilke, Jacques Maritain, dan dokter keluarganya Sigmund Freud. Yang poin B yaitu pemikiran pendidikan perspektif Ivan Illich. Ivan Illich adalah salah seorang yang dianggap berideologi anarkisme pendidikan. Anarkisme pendidikan adalah sudut pandang yang membela pemusnahan seluruh kekangan kelembagaan terhadap kebebasan manusia sebagai jalan untuk mewujudkan sepenuh-penuhnya potensi-potensi manusia yang telah dibebaskan. Sebagai pemikir humanis dan religius, Illich cenderung mendefinisikan pendidikan dalam arti luas. Baginya, pendidikan sama dengan hidup. Pendidikan adalah segala sesuatu yang ada dalam kehidupan untuk mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, pendidikan dapat diartikan sebagai pengalaman belajar seseorang sepanjang hidupnya. Illich juga menyadari bahwa hak setiap orang untuk belajar dipersempit oleh kewajiban sekolah. Menurutnya, sekolah mengelompokkan orang dari segi umur yang didasarkan pada 3 premis yang diterima begitu saja. Anak hadir di sekolah, anak belajar di sekolah, dan anak hanya bisa diajar di sekolah. Menurut Illich, sistem pendidikan yang baik dan membebaskannya harus mempunyai tujuan, yaitu yang pertama, pendidikan harus menyediakan bagi semua orang yang ingin belajar peluang untuk menggunakan sumber-sumber daya yang ada pada suatu ketika dalam kehidupan mereka. Yang kedua, pendidikan harus mengizinkan semua orang yang ingin membagikan apa yang mereka ketahui untuk menemukan orang yang ingin belajar dari mereka. Yang ketiga, sistem pendidikan dapat memberi peluang kepada semua orang yang ingin menyampaikan suatu masalah ke tengah masyarakat untuk membuat keberatan mereka diketahui oleh umum. Dari tujuan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan bagi Illich adalah terjaminnya kebebasan seseorang untuk memberikan ilmu dan mendapatkan ilmu, karena memperoleh pendidikan dan ilmu adalah hak dari setiap warga negara dimanapun. Baik, untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Imamatus Sholihah dengan NIM 201190099 akan menjelaskan pemikiran pendidikan menurut Mukti Ali, yaitu secara biografi Mukti Ali yang dahulu nama kecilnya yaitu Bujono, yang lahir pada tanggal 23 Agustus 1923, anak dari Haji Abdul Ali dan Hajah Khadijah. Kemudian wafat pada tanggal 4 Mei 2004 di usianya 81 tahun di RSUD Yogyakarta. Kemudian Bujono tersebut dinamai oleh Kiai Hamid yang merupakan kiai di pesantren, yang pada saat itu Kiai Hamid ingin menjadikan Bujono sebagai anaknya. Kemudian beliau menyarankan namanya menjadi Abdul Mukti Ali. Kemudian riwayat pendidikannya, pada umur 8 tahun Mukti Ali memiliki pendidikan secara formal di HIS, yaitu Holland in Lange di Belanda,
yang merupakan setingkat dengan sekolah dasar. Kemudian lanjut setelah itu beliau dipesantrenkan oleh ayahnya di Cepu. Setelah itu mengenyam pendidikan yaitu di pesantren Termas Pacitan. Kemudian lulus pada tahun 1945. Dan setelah lulus tersebut, beliau diangkat menjadi terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Blora mewakili Masyumi. Karena jiwa akademiknya lebih menonjol, lalu beliau meninggalkan jiwa politiknya. Kemudian dia melanjutkan studinya menjadi mahasiswa di STII Yogyakarta atau sekarang disebut UII Yogyakarta. Kemudian dari sini beliau aktif di Muhammadiyah, yang mana dari Kiai Haji Mansur yang belajar bersama dengan beliau. Kemudian lama-kelamaan Mukti Ali ini meninggalkan latar belakang keluarganya yaitu yang bercorak NU. Kemudian pada tahun 1950 beliau naik haji, dan pada saat itu beliau disarankan oleh Haji Imron Roshidi untuk mendaftar Fakultas Sastra Arab di Karachi, Pakistan. Nah, pada tahun 1951 ini beliau mendaftar dan kemudian lulus pada tahun 1955 dan meraih sarjana muda dan doktornya. Kemudian melanjutkan lagi di Kanada, pendidikan Institute of Islamic Studies dengan mengambil jurusan perbandingan agama. Nah, dari sinilah pemikiran Mukti Ali berkembang seiring dengan berkat kajian-kajian dan metode studi agama yang diterapkan di kampusnya. Apa saja nih prestasi akademiknya? Yang pertama, mengajar di PTAIN Yogyakarta yang disebut sekarang UIN Yogyakarta. Mengajar di Akademis Dinas Ilmu Agama YIN Jakarta yang menjadi UIN Jakarta sekarang. Menjadi dosen YIN Sunan Kalijaga, UGM, Akabri, dan Magelang. Dari sini beliau mempelopori terbentuknya jurusan perbandingan agama hingga menjadi ketua jurusannya sampai pada tahun 1960. Selain itu menjabat sebagai wakil rektor bidang akademik urusan ilmu pengetahuan umum di IAIN Sunan Kalijaga hingga diangkat menjadi menteri pada pemilu 11 September 1971 yang saat itu menggantikan Kiai Haji Muhammad Dahlan. Dan pada 28 Maret 1973 beliau terpilih kembali menjadi Menteri Agama dalam Kabinet Pembangunan II. Apa saja pemikiran pendidikan Mukti Ali? Konsep pendidikan menurutnya yaitu dilatar belakangi dari beliau belajar di McGill University Kanada hingga kembali ke Indonesia. Dari sinilah muncullah benih-benih pemikiran pembaruan keagamaan di Indonesia. Beliau berperan sebagai intelektual muslim yang memusatkan perhatian terhadap kegelisahan intelektual muda. Bisa dilihat dari kesukarelaan dan ketersediaannya untuk menjadikan rumahnya sebagai tempat diskusi intensif bagi anak-anak muda dan pemikir-pemikir muda yang pada saat itu dijadikan sebagai kelompok diskusi yang dinamakan sebagai limited group. Serta beliau mendorong secara moral dan intelektual. Dari kelompok inilah lahir tokoh intelektual muslim seperti Ahmad Wahid. Kemudian dalam menciptakan pembaruan pemikiran agama, beliau menggunakan cara khas yaitu ilmiah, tidak provokatif, menjaga hubungan baik, cenderung menjauhi politik, serta memberikan solusi setiap masalah, serta membiarkan kebebasan pemikiran untuk solusi di setiap masalah. Kemudian adapun kekurangan dan kelompok diskusi tersebut pada saat itu karena kualitas pendidikan dan ilmu agama rendah dan memerlukan usaha yang lebih. Adapun kelebihan dan kekurangannya yaitu kurangnya bacaan ilmiah, kegiatan dalam penelitian ilmiah itu kurangnya diskusi akademis, rendahnya penguasaan bahasa asing bagi mahasiswa ataupun dosen,
Kemudian Mufti Ali memberikan wejangan terkait pentingnya metodologi. Ada 3 metodologi. Yang pertama, metodologi studi Islam. Pemikirannya berdasarkan nakli atau tradisional, kemudian akli atau rasional, kemudian kashfi atau mistis. Dan menurut Mufti Ali, ketiga pemikiran tersebut sudah digunakan oleh ulama-ulama Islam setelah dia wafat. Kedua, metodologi studi agama, yaitu perpaduan antara pola keilmuan dan memahami agama secara tepat. Ketiga, metodologi ilmu perbandingan agama, yaitu cabang ilmu pengetahuan berusaha memahami gejala-gejala keagamaan dari sebuah kepercayaan terhadap agama lain. Dari pemikiran tersebut, terkait perbandingan agama dan penelitian agama, beliau menawarkan hal yang disebut dengan agree and disagreement, yaitu setuju dalam ketidaksetujuan untuk hidup kerukunan umat beragama. Maksudnya adalah walaupun satu dengan yang lainnya berbeda, tapi ada sebuah persamaan. Dari sini dialog antar umat beragama dilaksanakan. Kemudian beliau juga memberikan penelitian agama yang menekankan pada pentingnya ajaran agama normatif Islam dan penegasannya bahwasanya agama hanya mengandalkan bekal normatif, tidak mampu memahami fenomena Islam dan umat Islam yang sebenarnya. Maka dari itu, ilmu lain menjadi tuntutan yang tidak dapat dipandang sebelah mata lagi. Sekian dari kami, dari kelompok 11. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.